Suaranya. Shh. Mendengar yang anunya, diam dulu, diam. Dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kedua, yang kami hormati Bapak dan Ibu beserta staf SMP Negeri 2 Kedua, yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad Rasul, yang kami hormati Bapak Ibu Kampung Undangan, dan seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah kali ini mengusung tema lahirnya suri teladan untuk umatku. Untuk itu, saya akan membacakan susunan acara yang berjalan pada pagi hari ini, yaitu 1. Pembuka, 2. Menyanyikan lagu salawat Nabi, 3. Gemawayu Nabi beserta sari tilawah, 4. Sambutan dari kedua panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, 5. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kedongan, ceramah agama sekaligus doa oleh Bapak Ustaz Muhammad Rasul, 7. Penutup. Acara yang pertama adalah pembuka. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah bersama-sama, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu salawat Nabi yang akan dibawakan oleh saudari Dira. Kepada Dira kami persilahkan.
Selanjutnya, Gema Wahyu Ilahi yang akan dibawakan oleh Saudara Sahman Al-Mubarok dan dibawakan oleh Saudari Aulia Hidayah. Kepada Sahman Al-Mubarok dan Aulia Hidayah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا دعاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah mengendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya,
sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda doa sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan emasnya. Kemudian emas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tidak lurus ke atas tanamannya. Tanaman itu tanaman-tanamannya, karena Allah hendak menjadikan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan rahmat-Nya kepada yang melantunkan ayat suci Al-Quran kepada kita sebagai pedoman. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang keempat adalah sambutan dari Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Saudari Serina Sari. Kepada Serina Sari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah memberikan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita seluruh umatnya, sehingga dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 20 Awal 1445 Hijriah. Salawat beserta salam tak hanya kita perjuangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sentiasa memberikan contoh kenikmatan yang baik kepada kita, dan semoga kita diakui sebagai umat yang dan dapat syafaatnya di hari akhir. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kalongan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Universitas Negeri SMP Negeri 2 Kalongan, yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Rasul, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru dan tamu undangan, dan seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Panitia Pelaksanaan acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru serta staf guru dan para tamu undangan serta teman-teman semua pada hari ini untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Saya mendengarkan ceramah agama yang
sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Rasul. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Rasul yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada hari ini. Semoga apa yang kalian sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini bisa membuka hati kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan berperilaku baik sesuai syariat agama. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta staf TU, para tamu undangan beserta teman-teman semua, demikian atas sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga acara yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah memberikan sambutannya. Acara yang kelima adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kenangan yang akan disampaikan oleh Bapak Yusri. Kepada Bapak Yusri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Rasul selaku penceramah pada acara kita pada hari ini. Yang saya hormati pengurus Komite SMP Negeri 2 Kerohan beserta anggota. Yang saya hormati Qori kita pada hari ini yaitu Ustadz Sahman Al-Mubarak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf TU SMP Negeri 2 Kerohan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 2 Kerohan. Rupa-rupanya belum sabar, yuk. Bekalannya sudah dibuka. Saya dengar sebenarnya kalau buka ini setelah acara selesai, ya. Tapi rupanya nggak ada tantangannya lagi, langsung. Enggak apa-apa, anak-anakku sekalian. Yang jelas nanti ya pada saat Ustadz kita ini akan menyampaikan tausiah, tolong makan dan minumnya di stop dulu ya. Oke, setuju ya? Siapkan alat tulisnya. Kalau tidak alat tulisnya, memorinya siap-siap untuk mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti. Oke ya. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Oh ya sudah ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru serta dari pengurus OSIS ya yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Semoga amal
ibadah Bapak dan Ibu guru serta anak-anak berkanosis ini akan mendapat balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, saya tidak panjang lebar dan mikrofon ini akan saya serahkan kepada Ustadz kita ya. Sekali lagi tolong anak-anakku dengari baik-baik ya, tolong dengari baik-baik ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membawakan sambutannya. Acara yang keenam adalah ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Rasul. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Rasul, kami persilakan. Mohon izin Pak, saya membelakangi kalau adabnya ini nggak pas ini kalau membelakangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen memberikan informasi bagaimana cara menjawab salam yang betul. Ya, tadi kan dijawab Waalaikumsalam, biar kita tahu bahasa Arab. Jadi Waalaikumsalam langsung disambung S-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali saya salam, kalian menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab sedikit. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, ya bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam, waalaikumsalam langsung sambung. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Adik-adik, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, maka jawablah dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Sepelit-pelitnya orang, sehimat-himatnya orang, apabila dikatakan atau disebutkan nama baginda Nabi, dia tidak mengucapkan apa-apa. Maka kalau kita tidak ingin dicap orang himat, orang pelit, maka kita baca salawat ketika disebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kenohan, Bapak Jus yang insyaallah dimuliakan Allah, Bapak yang mewakili komite sekolah SMP Negeri 2 Kenohan, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kenohan beserta staf tata usaha, Ustadz Khori dari Kahala yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik,
para calon penghuni surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin atas berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, duduk di tempat, di majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini untuk memperingati acara kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allah Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Betul? Siapa saja Allah kasih, orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Allah kasih semuanya. Makan Allah kasih, mobil Allah kasih, rumah Allah kasih, istri Allah kasih, anak Allah kasih, semua Allah kasih. Halo? Nah, yang di belakang tuh maju sedikit. Ya, maju deh. Biar kelihatan orang gagah di depan ini, maju. Ya, maju, bergabung di depan. Nah, terakhir nanti siap-siap akan ada kuis. Satu orang akan dapat hadiah nanti dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak yang lain. Terutama Pak Mufid, insya Allah ngasih bintis nanti. Diingati ya, makanya diingati ceramahnya isinya. Allah Maha Pengasih yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Siapa saja Allah kasih, orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha yang tidak menyembah Allah sekalipun, tetap Allah kasih nafas, tetap Allah kasih makan, tetap Allah kasih pakaian, tetap Allah kasih apapun yang diminta. Betul apa betul? Tetapi sayangnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sayangnya Allah dikhususkan untuk kita orang Islam. Masih ingat bahasa Arab tahun lalu diajarin? Fahim tuh? Fahim tuh? Fahim tuh? Argen tuh? Argen? Palestina? Palestina. Artinya siapapun yang meminta selama dia masih makhluk hidup pasti Allah akan kasih. Tapi sayangnya Allah hanya diberikan kepada kita orang Islam. Sayangnya Allah pada kita umat Islam, jaminannya semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari kelahiran beliau kita peringati pada hari ini. Kita peringati pada hari tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul 12 Rabiul Awal itu bertepatan kemarin pada tanggal 16 September 2024. Ini kalau kata bahasa orang kahala, orang tuana, better late than not. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita peringati kelahiran beliau, maka kita akan mengambil hikmah dari kelahiran beliau. Apa saja hikmah di balik kelahiran beliau? Adik-adik yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya berdasarkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di tempat ini, kita duduk di tempat ini karena Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang. Yang hanya disayangi kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikasihi semua hamba-hamba Allah, semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini, pasti Allah akan kasih. Halo. Hai. Dengarkan ke depan. Adik-adik yang dimuliakan Allah,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan 1400 tahun yang lalu. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Artinya 14 abad telah lewat. Betul? Betul? Saat kalender Hijriah belum ada, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tepat tahun gajah 571 Masehi. 20 April beliau dilahirkan 571 Masehi. Artinya apa? Artinya 1400 tahun lalu Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi, membawa hidayah untuk kita. Ihdinas shiratal mustaqim, membawa hidayah dari zamannya onta sampai zamannya Toyota. Betul? Toyota Avanza, Toyota apalagi dan lain sebagainya. Dari zaman baheula, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Ada yang sudah pernah melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW? Angkat-angkat. Belum pernah. Tetapi kata Rasulullah, suatu hari, suatu zaman akan ada umatku, akan ada sahabatku, akan ada saudaraku, mereka yang tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Kata sahabat, wahai Nabi, kami ini sahabat kau. Kenapa kau bilang ada sahabatmu lagi? Mereka adalah orang yang tidak pernah melihat aku. Nih, kita segalanya yang ada di sini tidak pernah melihat Nabi, tapi kita cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta, betul? Angkat tangan yang cinta kepada Nabi, angkat tangan. Alhamdulillah. Semoga kecintaan kita ini menjadi syafaat kita di hari kiamat, dan semua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau masuk surga, angkat tangan. Semuanya. Alhamdulillah. Ada yang mau masuk neraka, angkat tangan. Ada mau masuk neraka? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahaya tangannya itu. Ditanya siapa yang masuk neraka, angkat tangan. Halo. Bagaimana caranya agar kita masuk ke dalam surga? Jangan pernah berharap dengan surga. Jangan pernah berharap kita mau masuk surga. Tapi yang kita harap adalah kecintaan dan keridhaan Allah serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah Allah ridho sama kita, kalau Rasulullah sudah ikhlas ridho sama kita, cinta sama kita, cinta sama kita, ya, tahu cinta? Sejenis udang yang dikeringkan, cinta itu kan? Cinta, kalau sudah cinta, apa aja pasti diberi kepada orang yang kita cintai, betul? Mau pipis, berikan. Mau rumah, berikan. Mau emas, berikan istri. Itu karena kita cinta. Tapi kalau kita tidak cinta, kehegan, nader, nggak mau aku. Kalau tidak cinta. Tapi kalau cinta, apa yang kita minta pasti dikasih. Yang kita kejar jangan surga atau neraka. Yang kita kejar adalah cinta Allah, ridho Allah, dan ridho dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita menimbulkan rasa cinta kepada Nabi? Ada yang punya cinta di sini? Yang punya cinta angkat tangan. Semua punya cinta. Cinta itu adalah perasaan bahagia dari dalam hati, yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang bisa diperbuat oleh anggota tubuh kita. Halo. Bagaimana kita cinta kepada Nabi? Barang siapa yang mencintai Nabi, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencintai Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nanti Nabi akan mencintainya. Cinta Nabi tanpa syarat kepada kita.
Tapi bagaimana kita proses mencintai Nabi? Yang pertama, ada yang pernah jatuh cinta monyet? Pernah jatuh cinta monyet tapi jangan pernah coba-coba jatuh cinta. Kita cintanya hanya kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulullah? Yang pertama, halo. Biasanya nih, ini pengalaman ya. Kalau ada orang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, dia pasti akan menyebut-nyebut selalu namanya. Betul atau betul? Jangankan kita minyak tidur saja terkadang kita ngigok nyebut-nyebut namanya. Ya Allah Markona, ya Allah Bang Jono. Ada namanya Jono? Ya Allah Bang Jon. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo. Akan selalu disebut-sebut namanya setiap hari. Ya Allah, aku cinta kepadanya. Tiap hari makan tidak nyaman, tidur tidak nyaman tanpa menyebut namamu. Betul atau tidak? Biasanya cinta itu datang dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah kalau dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Artinya mencintai Rasulullah dengan mata kita harus membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran-ajaran yang pertama kita selalu nyebut-nyebut namanya. Yang kedua kita praktekkan ajarannya. Kita lihat di dalam ajarannya itu Al-Quran. Suatu saat istri Nabi bernama Aisyah binti Abu Bakar. Tahu kalian istri Nabi namanya Aisyah? Istri Nabi umur 9 tahun. Ini ditanya oleh ayahnya bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Aisyah, apa sih akhlaknya Nabi? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Ayahanda, ayahku, sesungguhnya akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maka untuk menimbulkan rasa cinta kepada Nabi, kita harus sering-sering baca Al-Quran. Ada yang belum baca Al-Quran di sini? Yang Iqra 1 angkat tangan. Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6, Iqra 7. Oh, enggak ada Iqra 7 ya? Yang Al-Quran angkat tangan. Ngaji Al-Quran. Masya Allah. Turun. Yang sudah hatam angkat tangan. Nah, yang sudah hatam itu jangan berhenti. Hatam ngaji lagi, hatam ngaji lagi, hatam ngaji lagi. Nah, halo. Kenapa dikatakan memandang Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran? Karena Al-Quran adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam Al-Quran, wahai sesungguhnya Nabi Muhammad, sesungguhnya akhlakmu adalah akhlak yang paling mulia. Halo. Karena akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Yang pertama, mencintai Nabi kita harus sering nyebut-nyebut namanya. Kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang selawat kepadaku, Allah berselawat kepadanya 10 kali selawat. Yang kedua, Al-Quran harus sering kita baca. Di samping kita selalu mengingat-ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta langit dan bumi, sang penguasa di atas penguasa, yang raja di atas raja, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Halo. Yang laki-laki pasti sering mendengar ayat Al-Quran perintahnya.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pernah dengar? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Maka kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, berselawatlah kalian kepada Nabi, alaihi, kepada Nabi Muhammad, wasallimu, dan kalian menyampaikan keselamatan kepada Nabi, wa taslima, maka kalian akan mendapatkan keselamatan. Barang siapa yang bersolawat akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Solawat 1 kali, Allah solawat kepada kita 10 kali. Bayangkan kalau kita datang ke rumah seorang, ke rumah teman kita, kemudian kita diberi suguhan dan lain sebagainya oleh kawan kita, yang punya rumah itu senang sama kita, maka apapun yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah. Maka ketika kita menginginkan ridho Allah, kita harus dan mesti harus selalu ingat kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara membaca salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama yang selalu kita harus sebut, kita bacakan. Yang kedua, ikuti ajaran beliau di dalam Al-Quran, karena akhlak beliau ada di dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Namun etam di sini akhlak itu artinya sopan santun. Di depan orang tua tegak mata. Halo. Nabi Muhammad itu akhlaknya sangat baik. Beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi akhlaknya sangat baik. Amun etam sudah ngantok, lupa etam baso betis, lupa baso tangan, langsung ketilam, langsung langsung bekoroh ngorok kita. Tapi kalau Nabi, akhlak Nabi Muhammad SAW, sebelum tidur beliau berwudu, beliau membersihkan diri. Setelah berwudu beliau sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum tidur kemudian beliau tidur menghadap ke kiblat, tulang rusuk kanan di bawah. Kemudian beliau membaca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah. Tidur beliau. Setelah bangun tidur beliau baca doa, Alhamdulillahilladzi. Ada yang tahu bacaan doa sudah bangun tidur? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bagus, dia bisa baca. Tapi doa yang tepat adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Halo. Yang telah menghidupkanku ba'dama amatana, setelah aku dimatikannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Semua kita pasti kembali kepada Allah. Kemudian habis itu beliau habis bangun tidur, berwudu beliau membersihkan diri. Artinya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ini ruang kelas, di depan kelas sehari maha dibersihkan. Ayo anak-anak kita kumpulkan sampah. Pagi merotak, pulang buang 4, makan es, minum es. Itu namanya tidak disiplin, tidak cinta kebersihan. Nabi cinta kebersihan. Karena dikatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau kita
ruang kelas kita merotak, lingkungan kita merotak, berarti kita tidak punya iman. Paham tuh? Paham tuh? Argentum, Palestum. Artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Kebersihan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus meniru, mencontoh kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Yang penting kita harus bersih. Karena syarat sah sholat, halo, syarat sah sholat itu harus bersih dari najis dan hadas. Kalau tidak bersih, sholat kita tidak sah. Apa itu? Akhlak Nabi Muhammad SAW itu harus kita tiru. Karena Pak, kami ini mau niru gaya-gaya apa namanya itu? Yang drama Korea siapa namanya? Kim Jong Un. Siapa namanya? Ya, Kim Jong Un ya. Ya udah gitu aja dah. Artis Korea, punya rambut itu artis Korea kan? Pokoknya kalau nonton sambil baring sambil nangis langsung. Baru contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kehidupan sehari-hari. Artis-artis Korea itu anak-anak, halo. Sida tuh sudah hidupnya nyaman. Biarnya tegak tuh nyaman hidup Sida. Karena apa? Karena kita nonton kuota kita habis, Sida yang panen tipis. Ini kita kuota habis, udah nggak bisa contoh Nabi, main Korea nonton Koreanya nangis. Mau jadi apa kita? Boleh nih nonton, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Kata Rasulullah, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya urusan itu yang tengah-tengahnya sah, yang sedang-sedang saja. Ada lagunya tuh? Ada. Lagu ciptaan siapa? Roma. Itu lagu Peti Pera yang sedang-sedang saja. Oh, dia tahu kita Peti Pera itu. Bapak Ibu guru mahal tahu Peti Pera tuh. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya urusan itu yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci terhadap segala sesuatu. Kata Rasulullah, habibaka haunaman asa yakuna bagidoka yaumaman. Cintailah sesuatu yang engkau cintai sekedarnya saja, karena yang engkau cintai itu pasti akan menjadi musuhmu. Jujur deh. Aku cinta pada kamu, aku sayang pada kamu. Oh, karena dia terlalu cinta, timbul akan kebencian, benci akhirnya nauzubillah. Begitu juga sebaliknya, wa baghidoka haunaman asa yakuna habibaka yaumaman. Bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja, karena suatu saat yang kau benci itu akan menjadi kekasihmu. Betul apa betul? Ini hadis Nabi Muhammad, dan ini terbukti dalam kehidupan ini. Makanya cinta yang berlebihan harus kita salurkan kepada Allah, harus kita salurkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, kita contoh akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo, halo. Yang selanjutnya, akhlaknya Nabi itu anak-anak tidak pernah melawan dengan orang tua. Tidak pernah melawan dengan orang tua. Ada yang pernah melawan orang tua? Saya yakin kita pernah juga melawan orang tua. Contoh, di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma." Kata Allah, jangan sekali-kali kau sebut sama mama bapakmu, sama orang tuamu, dan jangan menghadapnya. Pernah disuruh orang tua bilang kita nih mek, kita nih mak, kita nih pak, kita nih pak. Pernah? Pernah? Berarti sudah pernah durhaka pada orang tua. Halo.
Maka yang sudah pernah durhaka pada orang tua dan belum minta ampun pada Allah, minta maaf pada orang tua, segera mohon ampun kepada Allah. Enak mohon ampun kepada Allah, istighfar, jangan diulangi lagi. Itu sudah insya Allah Allah ampuni. Jangan diulangi lagi. Nah, kemudian kita minta maaf sama bapak kita. Pulang dari sini kita salaman sama orang tua kita. Kita minta maaf. Nah, sudah pernah melukai hatinya. Jangan kita melawan membentak orang tua, ngomong saja, itu disebut durhaka pada orang tua. Sudah pernah ngomong sama orang tua? Kita jangan ulangi lagi. Kalau memang lagi sibuk, maaf Pak, kumaha, saya masih kerjakan ini. Misalkan, Jono, belikan jual, Mama belajar Jono. Kita nyuruh-nyuruh terus Mak, itu durhaka. Mak, aku lagi dorong nih, suruh aja, itu durhaka. Kita nih Mak, aku lagi dorong baru pulang sekolah dan kita suruh, itu durhaka. Kita nih Mak, itu durhaka. Walaupun Markona belikan dua Mama nih pensil. Kita di sini sudah bilang di sini tapi itu tetap berdoa, itu tetap durhaka. Jangan, kita harus lemah lembut kepada orang tua. Akhlaknya Nabi itu lemah lembut kepada orang tua. Kemudian Nabi itu, halo, hai bro, di belakang, dengarkan ke depan sini. Jadi, kalau kita mau dicintai Nabi dan kita mencintai Nabi, maka kita harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap kegiatan harus berdoa. Beliau cinta dengan kebersihan. Beliau hormat kepada orang tua. Dengan orang tua beliau hormat, dengan yang lebih kecil, lebih muda beliau kasih sayang. Yang tadi dibacakan oleh Kori. Halo. Ya. Halo. Ya. Yang tadi dibacakan oleh Kori itu adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang sangat mencintai umatnya. Sangat cinta pada sangat cinta pada sangat cinta pada kita ini umat Nabi Muhammad. Pasti kita dicintai oleh Nabi. Tapi prosesnya kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kepada orang kafir sangat tegas. Beliau sayang kepada kita umatnya, umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering menyebut namanya, akhlaknya kita teladani akhlaknya, budi pekertinya kita teladani, dan yang ketiga kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Apa yang diperintah oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, sejatinya adalah itu diperintah oleh Allah dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Paham tuh? Baik. Adik-adik, anak-anakku yang ganteng dan cantik-cantik. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilarang? Pertama, kalau kita hidup, banyak yang dilarang oleh Nabi. Ini hanya sebagian saja. Yang pertama, hidup bertetangga itu jangan saling mengganggu tetangganya. Hidup di lingkungan sekolah jangan suka mengganggu teman. Maka
kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mengganggu. Mengganggu itu dengan fisik, dengan lidah. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka tetangganya selamat dari lidahnya. Lidah, al-lisan, salamatul insan fi hifzil lisan. Jangan sampai lidah kita ini menyakiti hati tetangga. Jangan sampai lidah kita ini menyakiti hati teman kita. Lidah tidak bertulang, tetapi begitu mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, dia seperti ombak yang menghujam dalam hati kita. Maka salamatul insan fi hifzil lisan. Nabi selalu menjaga lidahnya dari hal-hal yang menghina orang, dari hal-hal yang merendahkan orang, dari hal-hal yang meremehkan orang. Nabi tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang jorok. Nabi tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Halo. Biasanya kita nih lambat sekali begitu teman menyakiti kita, keluar sumpah serapah kita. Bahkan binatang dengan kandang-kandangnya keluar dari sumut kita. Betul? Betul nih? Apa kau ini ganggu aku dasar kau? Keluarlah binatang ini, binatang itu, kandang ini, kandang itu. Itu tidak dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Nabi tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Paham tuh? Kemudian larangan Nabi selanjutnya adalah jangan pernah kita meninggalkan yang namanya sholat. Sholat. Kenapa? Halo. Nabi mengajarkan kita sholat, maka laksanakan sholat. Karena sholat adalah amalan terakhir nanti yang kita harapkan untuk kita. Karena sholat adalah yang pertama dihisab di hari kiamat. Paham tuh? Halo. Baik, adik-adik para calon penghuni surga yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat mencintai kita. Iya. Kenapa? Karena pada akhir hayatnya, tahu sejarahnya Nabi, nanti bisa browsing di internet ya. Adik-adik, halo. Nabi Muhammad saat akhir-akhir umur beliau, saat malaikat Israel datang mencabut roh beliau dari badannya, sebelum itu beliau katakan, ummati, 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 mana umatku, bagaimana umatku nanti wahai Jibril. Yang dipikirkan oleh Nabi saat meninggal dunia, saat mau meninggal dunia adalah umatnya, bukan mana sawitku bagaimana, anakku bagaimana, sarang waletku bagaimana, fotoku bagaimana, HP-ku iPhone bagaimana, HP-ku yang Samsung harga 30 juta bagaimana. Nakal tawa. Halo. Samsung yang 30 juta bagaimana ya Allah? Bagaimana? Tapi Nabi Muhammad yang ada di pikirannya adalah umatnya, umat beliau dan umat beliau. Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita mencintai beliau, sering-sering membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berapa jam menikah? Ada udah 1 jam lewat. Lanjut apa ya? Udah. Terus gas pol. Ini ngegas. Nyawa ceramah sini kita berkesahan situ. Oke, mending awam rahab dari itu. Ya, itu bukan dicontohkan nanti. Kalau kita mau anunya, misalkan, jangan Allahumma sholli ala Muhammad gitu aja. Dapat pahala, kita masuk surga. Mau nih?
Coba baca selawat 1, 2, 3. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Baik, ini ceramah kita pada hari ini. Artinya ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita akan terus mengingat-ingat beliau dengan bersolawat. Kita akan terus mengikuti sunnahnya, dan kita akan terus menjaga diri kita untuk tidak melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh beliau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertanyaan pertama. Kak, mana duitnya Kak? Yang mau, pertanyaan yang mau. Baca, oh ya. Pertanyaan. Bacakan hadis tentang cinta dan kebencian yang Bapak sebutkan. Serius. Ya, maju sini. Oh, lain. Ayo, ada tahu enggak? Ya, halo. Bapak kasih bocoran. Ahbib habibaka haunaman asa ayyakuna bagidoka yaumaman wa bagidoka haunaman asa ayyakuna habibaka yaumaman. Masuk ke kantong masuk. Ayo, oke, pertanyaan selanjutnya. Hapus lah ya, pertanyaan itu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa hikmah memperingati Maulid pada kesempatan hari ini? Angkat tangan. Yang Bapak sampaikan tadi, angkat tangan. Siapa yang bisa mengambil intisari, angkat tangan. Cara mencintai Nabi, angkat tangan. 1, 2, maju sini, maju sini. Amin, salah nih Papa karena kita masih belajar itu salah wah. Oke, dengarkan sebentar. Halo. Nama? Anur Rahman Isa. Nama? Anur Rahman Isa. Anur. Panggilan? Rahman. Nomor sepatu? 41. Nomor sepatunya 41. Nanti ada yang dibelikan. 41. Ya, baik. Bagaimana caranya kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Dengan bersalawat kepada Nabi. Yang pertama, bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah. mengikuti sunnah-sunnahnya, betul. Yang ketiga, kan banyak baca salawat, ingat beliau, ya kan? Ingat beliau kalau. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah beliau kalau. Akhlaknya, sopan santunnya, tata keramanya. Yang ketiga, Menjauhi larangan-larangannya. larangan. Betul atau salah? Ini mau diberi 100.000 apa 10.000? Ini berapa? 100.
Betul. Ada lagi coba. Nah, anak-anak, dengarkan. Halo. Kata Rasulullah, man azama maulidi kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang memuliakan hari kelahiranku, memuliakan, memberi uang, memberi makanan, kalian datang ke sini, kana ma'i fil jannah. Sesungguhnya dia akan bersamaku ke dalam surga. Ya kan? Kita muliakan hari ini kelahiran Nabi. Ada yang ngasih pintis, ada yang bawa makanan dari rumah, ada yang beresin tempat dekor dan lain sebagainya. Yang hadir ke sini semuanya memuliakan kelahiran Nabi. Kana ma'i fil jannah. Sesungguhnya dia akan bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Surga itu kenikmatan yang tiada taranya. Kenikmatan segala sesuatu di dunia ini, nikmatnya sebagaimana nikmatnya pun kalah secuil saja dengan kenikmatan yang ada di surga. Oke. Berapa nih? 50.000. Ayo, siapa yang beruntung? 50.000. Sebutkan tanggal kelahiran Nabi, Hijriah atau Masehi. Maju ke depan. Sini, maju ke depan. Yang perempuan dulu ya. Gantian ya. Iya, betul. Ya, sini. Ya. Siapa namanya? Rosa. Rosul Sartika. Nama istri bapak bukan Sartika. Jadi Rosul Sartika. Sebutkan tempat tanggal lahir Nabi. Tempat tanggal lahir. Tanggal lahirnya Nabi. Sebutkan Hijriah dengan Masehinya. Ya. 20 April tahun. Kelahiran Nabi, kelahiran Nabi, makanya tadi disuruh mencatat. Ya. Nama, panggilan, nomor songkok. Baik, sebutkan jawabannya. Nomor 9. Oke. Sebutkan jawaban. Tanggal 20 April 1940. 20 April pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Lagunya kayak mana? Lagunya kayak mana ya? 12 Rabiul Awal bertepatan 20 April. Terus tahun 1, 2, 3. Oke ya, silakan. Ya sini kamu. Kamu ngomong tadi. Ayo. Nah. Ganteng dia ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nama Muhammad. Ukuran baju. Ya, jawabannya 20 April 1445. Itu apa salah? Salah apa betul? Belum benar, belum tepat, silakan. Ya, lagi ya. Maju sini. Lengkap ya, lengkap. Ayo 50.000 ini, aduh sayang ini. Beli bakso seember ini. Ya, sini. Ya, nama.
Dani. Dani. Panggilan. Dani. Ukuran celawar. Tahu. Kalau ukuran. Ya, jawab Dani. Pada tanggal berapa Nabi dilahirkan Hijriah dan Masehinya? 20 April Tahun 570 Masehi. 570 Masehi. Hijriahnya? Betul. Ya. Masya Allah. Adik-adik. Halo. Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Nabi itu lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi. Lahirnya di kota Mekah. Nama ayahnya namanya Abdullah. Nama ibunya Siti Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, pertanyaan selanjutnya. 50.000 loh. Baik. Ketika pertanyaan ini, halo. Sebutkan kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di tahun gajah. Waktu itu belum ada tahun Hijri. Kenapa dilahirkan di tahun gajah? Apa masalahnya? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ya, ya, kamu yang pojok tuh, pojok. Ya, sini tuh. Ayo, kenapa Nabi dilahirkan pada tahun gajah? Angkat tangan. Halo. Makanya kalau punya handphone berisikan kuota, jangan dipakai hanya untuk nonton drama. Jangan dipakai untuk main ML. Digunakan juga untuk browsing tentang Islam, sejarah Nabi. Masya Allah. Ada yang tahu nggak? Ayo, 50.000. Kenapa dikatakan tahun gajah? Angkat tangan. Ya, maju sini. Maju, cepat. Ya, maju. Ayo, cepat. 50.000. Ya, cepat. Ya. Nggak apa-apa, ya. Namanya masih belajar, salah itu wajar. Ya, sini aja. Ya. Halo. Nah. Namanya siapa? Dani lagi kan? Kenapa disebut tahun gajah? Karena menyembah patung-patung. Karena menyembah patung-patung. Menyembah patung-patung. Apa ya hubungannya gajah dan patung? Kurang tepat, belum tepat ya. Silakan dulu. Ya. Ayo cepat. Oke. Halo. Namun ditahu Bapak Padahi. Kenapa dikatakan halo? Kenapa dikatakan tahun gajah? Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat Nabi dilahirkan, pasukan bergajah dari negeri Syam dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya disebut tahun gajah. 50.000. Paham tuh? Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayah kan nggak bisa ngikutin. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nih, sudah pertanyaan paling gampang. Sebutkan 3 orang istri Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak sebutkan tadi tuh. Yang ini. Ayo, cepat. Ya, ini dulu nih. Ya, aja. Ini sudah nunjuk. Nama Fahri. Kurang sepatu. 38. Baik, sebutkan nama istri Nabi 3 saja. Siti, Fatimah,
Siti Fatimah. Siti Fatimah. Terus Khadijah terus. Ya, dengarkan. Siti Fatimah itu anak kesayangan kan? Tapi betul dia jawab Khadijah. Khadijah itu istri pertamanya istri kesayangan Nabi. Panggilannya Siti Khadijah itu ya Khumairah, wahai orangnya wajahnya kemerah-merahan. Oke, Khadijah terus kembali. Aisyah, dengarkan. Khadijah Aisyah katanya ya. Aisyah istrinya Nabi, anaknya Abu Bakar bin Siddiq. Hafsah katanya. Oh, pintar. Khadijah katanya Aisyah dengan Hafsah. Betul, itu istrinya Nabi. Istri Nabi itu ada namanya Khadijah, ada namanya Aisyah, ada namanya Hindun, ada namanya Hafsah, ada namanya Maryam Qibtiyah. Itu istrinya Nabi. Beruntung dapat 50.000. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir tapi juga tipis. Cukup ya? Insyaallah cukup. Adik-adik, halo. Kesimpulannya, tidak ada gading yang tak retak. Betul? Lagi. Tidak ada gading yang tak retak. Manusia itu al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ketika kita salah, ketika kita lupa, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intisari dari hari ini adalah cinta kepada Nabi. Harus sering kita membaca salawat kepada Nabi, harus sering mengikuti sunnah Nabi, dan jauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan agar kita semuanya diberkahi oleh Allah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita hadratina bersama Rasulullah Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah syakirin hamdan alhamdulillah fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa barakatan ba'da al-maut. Allahumma khayran fi syakaratil maut wa najatan min an-nar wa 'afiyatan hisab. Allahumma taqabbal sirri al-Fatihah wa qarana bil Fatihah ya Fatihah wa ya kashif al-ghamma man bali al-ham. Allahumma dafi' al-bala ya Allah, Allahumma dafi' al-bala rahman, Allahumma dafi' al-bala rahim. Allahumma ta'ala wa rabbal asyhadu wa yahwal kitab zahamina wa batal. Hamba ladina khawfan min muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala nabiyyina alladhi wa salatu murina wa salli ala nabiyyina allati biha ma'ashuna wa salli ala akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan min kulli khair wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarr. Wa'afana wa firana wa hamna anta maulana fansurna wa qawmil kafirin. Allahumma razuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa dhahra wa batana wa qawla wa fi'la wa ta'ata wa baraka wa amalan salawata. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu dan adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhir kalam nabadil dari syekh berkumulasi pengajar lisan. Kalau pedang muka itu pastilah ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala